Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kawan-kawan sehat, kami juga sehat. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat adaptor adjustable dari trafo CT2 ampere. Untuk komponen tambahannya, di sini saya menggunakan 2 buah elko 4700 mikrofarad 50 volt dan 1 buah elko 2200 mikrofarad 25 volt dan 2 buah dioda 3 ampere dan 2 buah dioda 2 ampere. Untuk mengatur tegangannya, saya menggunakan modul step down LM2596 DC to DC. Lalu volt ampere meter digital, dan saya tambahkan fuse dan saklar. Untuk tempatnya saya gunakan box bekas adaptor. Dan ada soket banana untuk outputnya. Oke, tidak usah lama-lama. Simak terus videonya. Oke, lanjut. Pertama-tama solder terlebih dahulu 2 buah dioda 3 ampere. Untuk kaki anoda solder ke pin trafo. Di sini saya pilih yang paling besar 18 volt. Lalu untuk kaki elko, kedua kaki negatif solder ke pin CT dari trafo. Lalu untuk kaki katoda solder ke kaki positif elko. Ini rangkaian untuk disambung ke modul step down. Lalu kedua kaki positif elko di jumper seperti ini. Dan solder dioda 2 ampere ke pin 12 dari trafo. Rangkaiannya sama seperti yang tadi. Rangkaian ini untuk menghidupkan volt ampere meter dan kipas. Jangan sampai terbalik ya kawan-kawan.
Oke, seperti ini. Lanjut proses penyambungannya. Untuk outputnya, yang ini positif dan yang ini negatif. Solder ke input modul step down. Modul step down LM259 ini untuk inputnya 3-40 volt DC dan untuk outputnya 1,5 sampai 35 volt, dan untuk arusnya maksimal 3 ampere. Untuk selebihnya bisa kawan-kawan lihat di Google. Langkah selanjutnya, untuk dua kabel merah dan hitam dari volt ampere meter, yang kabel merah solder ke soket banana yang negatif, dan kabel warna hitam solder ke output negatif dari modul step down. Oke, saya solder terlebih dahulu. Lalu untuk output positif dari modul step down, solder ke soket banana yang positif. Dan langkah selanjutnya, untuk 3 kabel dari volt ampere meter, untuk kabel warna hitam solder ke output negatif dari modul step down, dan untuk kabel yang warna merah solder ke kaki elko yang 2200 mikrofarad, dan untuk kabel yang warna kuning solder ke soket banana yang positif. Oke, saya solder terlebih dahulu. Jika kawan-kawan masih bingung, saya siapkan skemanya di akhir video. Oke, sudah. Tinggal sambung input 220 volt AC langsung dari PLN. Sebelumnya saya pasang terlebih dahulu untuk fuse-nya. Oke, saya solder terlebih dahulu. Untuk kabel dari fuse, saya solder ke pin 240 volt. Saya pilih yang paling besar. Dan untuk kabel satu lagi dari arus PLN, solder ke saklar. Jangan lupa tambahkan isolasi supaya tidak terjadi short. Dan dari saklar solder ke pin
0 dari trafo. Oke, ini rangkaiannya sudah siap, tinggal merapikan. Dan untuk kipasnya solder ke rangkaian 12 volt. Oke, ini sudah sedikit saya rapikan. Untuk modulnya saya tambahkan aluminium supaya tidak overheat. Dan untuk potensionya kali ini saya tidak ganti. Jika kawan-kawan ingin menggantinya, saya sarankan untuk menggunakan potensio multitool yang biasanya dipakai di mesin las. Itu lebih akurat atau lebih mudah untuk mengaturnya. Dan ini sudah saya pasang untuk penutupnya. Kipasnya pun juga sudah terpasang. Saya nyalakan terlebih dahulu. Saya coba naikkan. Maksimal untuk tegangannya 23,3 volt. Padahal tadi saya sambung ke pin 18 volt dari trafo. Dan saya akan coba ukur menggunakan multitester. Di multitester hanya 22 volt, beda 1 volt ya kawan-kawan. Saya akan coba turunkan lagi. Oke, ini akan saya coba tes menggunakan lampu plafon mobil 12 volt. Untuk tegangan 1 volt tidak menyala. Akan saya naikkan. Kawan-kawan perhatikan, semakin besar tegangannya, nyala lampunya semakin terang. Kawan-kawan perhatikan volt dan ampernya. Sekarang saya akan coba tes menggunakan dinamo DC. Kawan-kawan perhatikan volt dan ampernya. Saya akan coba naikkan lagi sampai 18 volt. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.